di dalam Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, dan kita mau menaikkan pujian pengagungan kita, sebab Dia baik, sangat baik untuk saudara dan saya. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Dia, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang setia. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan Dia. Engkau berkata jangan takut, sebab Engkau Allah Immanuel. Saya
sebab Engkau layak Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. hebatnya kami punya Allah seperti Engkau. Alangkah luar biasanya kami punya Bapa
yang sangat-sangat mengasihi. Kau telah buktikan lewat Kalvari. Haleluya. Percaya dengan iman bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih yang tak berujung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Keadaan boleh buruk tapi Yesus dahsyat. Keadaan boleh tidak baik tetapi Yesus baik. Dipuji Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dan kalau kami menaikkan pujian, kalau kami bersorak-sorai bagi, kalau kami menyembah-Mu Tuhan, Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya.
Salah satu sikap yang dapat kita lakukan agar kita dapat melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, kuasa Tuhan terjadi adalah saat kita berserah penuh kepada Dia. Kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya. Pada saat kita percaya, kita menaruh semua pengharapan kita. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Pada saat kita naik ujian kita ini, biar iman kita semakin diteguhkan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan? Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mau katakan, kami mau terus berserah kepada Tuhan. Setiap waktu kami mau berserah. Aku berserah.
satu-satunya pribadi yang tepat bagi umat-Mu untuk menyerahkan diri kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membawa kami sejauh ini Tuhan. Di sepanjang tahun 2024 kami tetap melihat kasih Tuhan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Suka duka hidup kami ya Tuhan. Engkau selalu hadir di sana. Engkau selalu menemani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang selalu setia bagi umat-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami ini kepada Engkau di pagi hari ini ya Allah. Terimalah hati kami. Kami mau berserah ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan ambil alih seluruh kehidupan kami ya Allah. Jangan kehendak kami menjadi, tetapi biar kehendak-Mu saja yang menjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Hikmat kami terbatas, tapi hikmat Tuhan tidak terbatas. Sejauh timur, setinggi langit, demikianlah hikmat Tuhan. Kau sanggup ya Tuhan membebaskan umat-Mu dari segala kesukaran yang ada ya Allah. Karena kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Keadaan apapun tidak dapat mempengaruhi karakter-Mu Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang besar kuasanya. Kau Allah yang penuh dengan hikmat dan kesetiaan ya Allah. Biarlah itu tetap teguh di dalam hati kami, sehingga kami tetap memegang teguh ya Tuhan keyakinan kami dan kepercayaan kami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di pagi hari ini ya Allah. Kami akan mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap kami ya. Kami buka hati kami dan biar kebenaran firman-Mu saja yang memenuhi seluruh kehidupan kami, mengalir di dalam kami, mengalir memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian itu bagi setiap kami ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kebenaran. Kami berdoa dan bersyukur di pagi hari ini, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Yes. Saya melihat wajah-wajah yang sungguh luar biasa, bersukacita pagi hari ini. Amin. Ya, kita bersukacita meskipun cuaca mendung-mendung, tapi kita lihat ya Tuhan tetap pegang kendali atas cuaca yang ada ya. Tadi sebelum saya kesini, saya bilang ya istri saya waktu lihat buka jendela, saya kira udah mulai gelap di belakang, ya di atas. Saya bilang non, tempo. Dia bikin gerakan tambahan lagi tempo. Cepat semua karena ini sudah gelap, jangan sampai terdorong basah di jalan, ya. Jadi kalau mau rias-rias, mau sisir rambut sisir di gereja saya ada kaca besar di belakang, ya. Jadi dia juga buru-buru kita harus dan waktu tadi kita datang belum ya masih sedikit orang. Saya bilang Tuhan tolong ya kasih cuaca yang meskipun mendung tetapi ya kiranya tidak mematahkan semangat umat Tuhan untuk datang beribadah ya. Dan puji Tuhan kita lihat ya apapun keadaannya ya Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kita ya. Sebelum kita mulai saudara kasih salam dulu kiri kanan, katakan engkau
luar biasa. Pagi ini kau luar biasa. Ya, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, mungkin di antara kita di sini ada yang baru pertama hadir. Kalau ada yang baru pertama hadir, bisa dipersilakan berdiri. Silakan, ada? Ada. Ya, Tuhan baik. Silakan kasih salam. Ya, ada 2. Ya. Ya. Yes. Ya. Ya. Baik. Ya, saya atas nama Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru mengucapkan selamat datang buat 2 saudara kekasih kami yang telah hadir di pagi hari ini. Ya, kita bukan orang asing, ya, tapi kita adalah keluarga dalam kerajaan Allah. Kita berharap bahwa ibu-ibu atau ibu saudari ya, bisa tetap hadir bersama-sama dengan kita di minggu-minggu yang akan datang. Ya, karena kita adalah keluarga dalam kerajaan Allah. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya lihat ini banyak yang berangkat, tetapi ya kursi-kursi tetap full. Luar biasa. Ya, ini yang berangkat. Apalagi kalau yang ini kita bertahan, kemudian yang datang lagi kumpul tambah banyak ya. Kita percaya bahwa ya tahun yang akan datang dinding ini akan dibongkar. Ya, sampai ke belakang lagi. Kita akan mundur ke belakang. Ya, artinya apa? Tuhan semakin besar di tempat ini. Ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya di penghujung bulan ini atau tahun ini, ya kita lihat kita berbicara satu tema, ya yaitu apa? Jangan takut. Ya, kenapa tema ini diangkat? Ya mungkin sudah diulang-ulang ya setiap minggu terus diulang-ulang oleh hamba Tuhan. Kenapa? Supaya benar-benar tema ini tertanam di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Keadaan hari-hari ini ya itu sangat mudah mempengaruhi mood kita. Ya, benar tidak? Sedikit saja kita mengalami gesekan, maka perasaan takut itu akan muncul. Dan saudara tahu bahwa perasaan takut yang berlebihan itu akan menghalangi kuasa Tuhan atau menghalangi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang takut akan cenderung ya secara logika bertindak ya. Jemaat Tuhan setiap hari atau setiap minggu setelah saudara mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara harus menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Poin-poin yang disampaikan itu memberi saudara supaya saudara fokus. Hal-hal apa yang bisa saudara lakukan, saudara hubungkan dengan kehidupan saudara setiap hari, menolong kita untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, oleh sebab itu kita harus terus bertumbuh. Ya, tahun depan kita akan bicara tentang level up. Ya, kita lihat di tempat di sebelah ini tema tahun 2024. Ya, 25. Kenapa kita harus ke tingkat yang lebih tinggi? Ya, saya kasih garis besarnya begini. Gambarannya seperti ini. Ya, ini sering saya sampaikan bagi jemaat. Ya, saudara, waktu saudara berdiri di tempat yang lebih tinggi, saudara akan bisa memiliki kemampuan untuk melihat lebih jauh. Ya, kalau saudara bisa melihat lebih jauh, saudara akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Iya kan? Misalnya saudara ada di atas aman, ya, di atas aman sana, saudara lihat ya ke bawah, saudara lihat oh di sana itu ada hadi, ya, saudara akan kelihatan jalan-jalan mananya yang lebih cepat. Itu akan memberi saudara berpikir oh bahwa
oh saya harus lewat sini, kalau lewat sini lebih cepat, kalau saya lewat sana, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kenapa kita harus terus mengalami level up, ya, ke tingkat yang lebih tinggi? Banyak orang yang berhenti, bahkan tidak mau, ya, membangun hubungan, ya. Salah satu syarat kita bisa mengalami, ya, peningkatan dalam kehidupan kita harus punya relasi yang semakin akrab dengan Tuhan. Ya, supaya kita memiliki pengharapan yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai masalah, ya. Karena hari-hari ini masalah akan menghimpit kerohanian kita. Makanya ya tahun depan itu ada yang namanya formasi kerohanian, ya. Jadi itu akan menuntun kita supaya relasi kita dengan Tuhan semakin kuat, ya. Saya kira pernah kita bagikan hal itu, ya. Ada beberapa spiritual rohani yang kita akan bagikan, ya. Ada 7, ya, disiplin rohani, ya, kalau tidak salah, dan itu pasti benar, ya, yang pernah kita sampaikan, ya. Kalau saya masih ingat waktu kita masih di gereja Sangre, ya, waktu itu sudah sempat dibagikan, ya. Kenapa kita harus kembali, ya, kembali pada kebenaran ini supaya kita benar-benar tahun depan ini kita dipersiapkan, kita semakin tinggi. Artinya masalah itu, ya, boleh datang, tetapi kita juga harus semakin kuat, kita harus semakin teguh. Kita tidak bisa bilang 2025 ini masalah tidak akan hilang, tidak. Saudara, masalah akan tetap ada selama kita hidup. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mengalahkan atau mengatasi persoalan-persoalan hidup ini dengan benar? Ya, kita sendiri harus mengupgrade kehidupan kita, ya, pola pikir kita, mindset kita, spirit kita, itu harus kita upgrade ke tingkat yang lebih tinggi, ya. Oleh sebab itu kita, ya, jemaat, ya, MDC atau GKPB, ya, tahun depan ini adalah tema nasional kita. Kita akan berjalan satu arah bersama-sama, bergandengan tangan, ya, supaya kita semakin kuat, ya. Ingat, waktu kita naik satu gunung itu, ya, kalau semakin banyak orang yang saling menolong, kita akan semakin mudah bersama-sama bisa tiba, ya. Tapi kalau saudara naik gunung sendiri, saudara lelah sendiri, saudara capek. Tapi kalau kita bersama-sama, kita akan saling menolong, kita akan saling mendorong, kita akan saling menarik satu sama lain supaya kita bisa ada di puncak bersama-sama, ya. Kita bisa dapat di dalam firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu, ya, dari tahun ke tahun, ya, kalau relasi kita dengan Tuhan tidak semakin akrab, maka saudara, suka tidak suka, saudara masih ada di tempat yang sama. Meskipun saudara mungkin, ya, semakin rajin pergi beribadah, tapi kalau saudara tidak mengupgrade, ya, mindset saudara, pola pikir saudara, cara saudara menghadapi satu masalah, ya, masih seperti itu saja, berarti saudara belum mengalami peningkatan. Padahal yang Tuhan mau kita semakin serupa dengan Allah, ya. Jadi minggu ini kita belajar tentang Dia mampu melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Siapa? Tuhan mampu melakukan apa yang saya pikirkan, ya. Jadi jelas bahwa hikmat Tuhan ini, ya, jauh melampaui akal budi kita. Ya, artinya apa? Kalau kita tahu bahwa ada, ya, yang menolong kita, kenapa kita mesti bersusah-susah diri, ya, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan keadaan kita, mengandalkan posisi kita, ya, kita hanya cukup berserah. Pujian tadi katakan, aku berserah pada Tuhan. Bapak Ibu, mengawali renungan kita atau firman kita di pagi hari, saya punya satu cerita yang bisa membawa kita mengerti atau memahami dari kebenaran firman Tuhan ini. Jadi Alkisah ada seorang raja yang melakukan sayembara untuk, ya, menentukan atau memilih pasangan hidup bagi putrinya, ya. Jadi dalam sayembara itu dia bilang siapa yang bisa melewati sungai ini,
maka dia akan menjadi apa? Menantu, ya. Dia akan menjadi suami dari anak putriku, ya. Jadi di dalam sungai itu, ya, ada penuh dengan buaya. Dia tentukan harinya dan pada waktunya yang satu kerajaan itu banyak berkumpul di tepi sungai tersebut. Mereka menonton atau mau melihat siapakah orang yang berani untuk menyeberang sungai tersebut. Ya, beberapa waktu berjalan, tiba-tiba ada seorang pemuda yang melompat. Ya, waktu dia melompat dan dia gas, ya, dia gas 60 sampai di sebelah, dan semua penonton bertepuk tangan. Ya, kemudian raja memanggil dia naik ke atas panggung. Kamu sungguh luar biasa, kamu berani meskipun ya banyak tantangan. Ya, pemuda itu ternyata tidak tahu berenang. Ternyata dan waktu raja berbicara dia sibuk lihat ke sana. Raja lihat apa? Sabar dulu tuanku raja. Saya mau tanya tadi siapa yang dorong saya? jadi ternyata dia takut, tidak bisa berenang. Sebenarnya dia takut juga, ya. Tetapi dia lebih takut dari buaya, ya. Karena dia takut buaya, makanya dia bisa mengalahkan ketakutannya untuk tenggelam. Artinya dia bisa berenang, ya, saudara. Ya, salah dari cerita kisah ini berarti salah satu cara kita untuk mengatasi rasa takut itu adalah dengan merasa takut akan hal lain. Ya, seorang ibu, ya, siapa di sini yang tidak takut sama api? Ya, semua takut, ya kan? Seorang ibu, ya, dia pasti akan berani atau bisa mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan anaknya yang ada di dalam kobaran api, misalnya. Iya kan? Kalau secara normal dia pasti tidak akan berani, siapa mau pergi bakar diri di dalam, iya kan? Tapi ada sesuatu dia takut kalau anaknya kenapa-napa, akhirnya dia bisa ya mengorbankan ya ketakutan. Jadi seperti itu. Salah satu cara kita untuk mengatasi rasa takut itu adalah dengan merasa takut akan hal yang lain, ya, saudara. Kalau kita tidak merasa takut seperti ini, ya, seperti apa yang kita lihat, takut akan Tuhan itu adalah perasaan hormat, ya. Di sini kita akan pelajari tentang rasa takut seperti apa, ya. Jadi yang kita akan pelajari hari ini yaitu rasa takut adalah perasaan hormat dan takjub kepadanya, ya, pada Tuhan karena perbuatan-perbuatannya kita takjub. Ya, sesuai dengan firman Tuhan yang kita belajar sepanjang bulan ini, berbicara tentang Rasul Yohanes kelahirannya, ya, di mana kedua orang tuanya siapa? Zakaria dan Elisabet. Kita tahu ceritanya bahwa mereka ini adalah abdi Tuhan dan mereka dikatakan di situ pada pasal 1 mereka hidup benar, ya kan? Hidup dalam kebenaran. Tetapi si Elisabet ini mandur sampai usianya yang tua, ya, dia tidak memiliki anak, ya. Kita lihat di sini karya Tuhan bagi Elisabet sehingga dia bisa memakai, ya, Elisabet, ya, sehingga Elisabet bisa melahirkan seorang anak yang namanya Yohanes Pembaptis, ya. Jadi kita lihat di sini cerita ini kita akan belajar tentang ketakutan, ya, ketakutan yang dimana itu adalah perasaan hormat dan takjub akan perbuatannya, ya. Ini ada salah satu kalimat yang kita bisa renungi bersama-sama, ya. Oswald Sanders, seorang penulis, ya, dia katakan begini: hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan itu adalah ketika saudara takut akan Tuhan, saudara tidak akan merasa takut pada hal-hal lain, ya. Saya ulang, ya, hal yang luar biasa tentang takut akan Tuhan itu adalah ketika saudara takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan takut pada hal-hal yang lain. Sedangkan jika saudara tidak takut akan Tuhan, maka saudara akan takut pada hal-hal yang lain. Di situ dikatakan, ditegaskan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Saudara, coba saudara renungi, ya, kalimat ini, ya.
Waktu saudara takut akan Tuhan, saudara tidak akan takut akan kepada hal-hal yang lain. Ya, contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita takut apa? Takut nilai kita jelek. Maka apa yang kita lakukan? Ya, kita nyontek. Ya. Karena apa? Ketakutan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, maka kita pasti akan tahu konsekuensinya. Ya, kita tidak akan bisa melakukan hal yang salah. Ya, karena ketakutan itu merupakan ketakutan yang benar, arahnya benar. Banyak hal dalam kehidupan kita yang dasarnya sama, ketakutan, tetapi ya orang atau pribadi yang kita takutkan itu berbeda atau masalah. Saudara takut akan masalah, saudara bisa melakukan konsekuensinya, saudara bisa melakukan hal yang jahat. Ya, banyak hal lagi. Apalagi anak-anak, ketakutan, banyak sekali ketakutan. Ya, apalagi yang hari-hari ini, ya, ketakutan bahwa ekonomi akan semakin sukar. Ya, orang-orang sudah mementingkan diri sendiri, iya kan? Banyak ketakutan yang sering atau yang saat ini mungkin kita sedang alami. Ya, kalau kita tidak mengelola ketakutan itu dengan benar, maka ketakutan itu sebenarnya akan membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, tangkap ya. Jadi kalau kita mau ya supaya kita hidup ya semakin dekat, semakin merdeka, semakin bisa mengalami kuasa Tuhan, maka ketakutan kita ini harus kita arahkan pada pribadi yang benar. Ya, salah satu ya kita harus takut, bukan salah satu tapi satu-satunya yang harus kita takuti seharusnya adalah Tuhan. Kenapa kita harus takut sama Dia? Karena ya ketakutan ini bukan berbicara masalah kita, nyawa kita sedang terancam. Ya, ketakutan ini sedang berbicara tentang ya kemahakuasaannya, ya penghormatan kita pada Allah, sampai tidak ada kata lain yang bisa menggantikan ya penghormatan kita atau rasa takjub kita kepada Tuhan. Hanya satu kata, kita takut kepada Dia. Ya, pada saat kita menaruh ya ketakutan kita yang benar, maka kita dapat mengelola setiap masalah kehidupan kita ini dengan benar juga. Ya, kita lihat selanjutnya. Sehingga timbul satu pertanyaan begini, ya. Pertanyaan begini, hal apakah yang seharusnya membuat kita takut akan Allah? Ya, kita akan belajar sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara bisa ikuti dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-57 hingga 66. Ya, di situ perikopnya tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, saudara bisa baca di depan atau saudara ikuti. Saya bacakan ya. Saya menggunakan terjemahan baru versi 2. Ya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dari waktu yang ditunggu-tunggu oleh Elisabet, yang akhirnya Elisabet dan Zakaria akhirnya terjadi. Ya, mereka memperoleh, Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi mereka. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Hal ini kalau saudara baca di atas ke atas lagi, di situ malaikat katakan waktu Yohanes lahir maka akan timbul sukacita oleh orang-orang sekitar mereka. Ya, ini dinyatakan terbukti. Lalu datanglah ayat 59, lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Ya, ayat 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ya. Jadi waktu itu ya sesuai dengan adat mereka bahwa anak-anak yang lahir itu harus minimal itu
harus memiliki nama yang sesuai dengan garis keturunan mereka, ya. Dan mereka di situ memaksakan untuk ya saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang harus kasih nama Sakaria sesuai dengan nama bapaknya, ya. Tetapi di situ mereka kita lihat ya ibunya atau ibu Yohanes atau Elizabeth jangan, dia harus diberi nama Yohanes. Ya, kemudian orang-orang di situ heran, mereka angkat kening untuk apa? Bapak Sakaria. Aja baru coba lihat ibu dulu. Ya, di situ dikatakan apa? Iya, ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang diberikan kepada anaknya itu. Kemudian apa kata Sakaria? Ia meminta batu tulis. Batu tulis karena apa? Waktu itu dia bisu. Kenapa dia bisu? Karena dia tidak percaya. Saudara lihat, ya. Sakaria ini adalah seorang abdi Allah, ya, hamba Tuhan, tapi masih bisa memiliki dia misi tidak percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau Sakaria saja bisa tidak percaya, apalagi kita, ya. Sering sesuatu yang apa ya bersifat duniawi, ya, yang alami, ya, kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan terjadi. Dan kita lihat di sini hamba Tuhan. Perhatian, ya, hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, bisa saja kita mendapat hukuman. Ya. Di sini malaikat waktu itu bilang begini, karena engkau tidak percaya, maka engkau akan menjadi bisu. Ya, dan bisumu itu ya akan hilang. Renungkan dengan berdoa secara pribadi kepada Tuhan supaya apa? Iman kita ini semakin teguh di dalam Tuhan, ya. Banyak firman Tuhan yang katakan, ya, kalau kita mau bangun sebuah rumah harus dengan dasar yang kokoh, tanah yang kuat, bukan di atas pasir. Karena apa? Ya karena angin itu kencang, ya. Masalah itu masalah yang hebat. Saudara tidak bisa merasa diri hebat, ya, karena Tuhan sendiri yang hebat. Saudara harus mendasari kehidupan saudara dengan dasar yang benar. Dasar fondasi yang benar itu apa? Firman Tuhan, ya. Makanya lakukan. Kemudian kita mendapatkan sesuatu dari situ, kita akan membawanya dan menjadi kesaksian bagi kita dalam kesan. Pada waktu kita bersaksi, orang lain diteguhkan, ya. Karena apa? Roh Tuhan juga bekerja. Waktu saudara melakukan firman Tuhan, Roh Kudus juga bekerja, ya. Artinya saudara, Roh Kudus ada di pihak saudara. Jadi apapun yang saudara lakukan, ya, itu akan ada, ya, Roh Kudus yang membawa dampak, ya. Makanya Petrus waktu melakukan kebenaran, ya, menyampaikan firman Tuhan, isi hati Tuhan, waktu Tuhan bilang pergi, ya, waktu mereka menerima Roh Kudus, ya, mereka pergi dan melakukan seperti kata firman Tuhan. Roh Kudus meneguhkan setiap pemberitaan Injil mereka, ya. Dan setiap hari 3.000 orang, ya, ada 3.000 orang. Hari itu ada 3.000 orang yang bertobat, saudara. Karena apa? Karena dia melakukan firman Tuhan, ya. Jadi kalau saudara mau lihat, saudara mau menghasilkan buah dalam kehidupan saudara, ya hanya satu syaratnya, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Kalau tidak, firman itu hanya menjadi pengetahuan bagi saudara. Ya, banyak orang mengumpulkan firman Tuhan untuk menjadi pengetahuan. Untuk apa? Dia pakai ceramah, menasihati orang lain. Ya, saudara tidak, saudara secara tidak sadar, saudara hanya sebagai orang ini, orang-orang Farisi, orang Saduki. Ya, Tuhan bilang dengar mereka saja, tapi dong kelakuan jangan kau ikut. Ya, iya kan? Tuhan bilang begitu kan, sama murid-muridnya. Ya. Jadi kita ini, ya, bukan hanya mendengar, tetapi adalah pelaku firman Tuhan, ya. Kita lihat 64. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepas lidahnya, ya. Artinya dia tidak lagi menjadi bisu. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Ayat 65 katakan begini, ya. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea, ya. Semua orang yang mendengarnya
merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ini yang tadi saya bilang, waktu saudara melakukan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja dan berkarya ya di dalam kehidupan saudara ya. Waktu Zakaria ya melakukan apa yang Tuhan, dia percaya kepada apa yang Tuhan firmankan bagi dia, maka kita lihat semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu ya, mereka menjadi takut. Takut di sini mereka menjadi takjub. Takjub akan apa? Perbuatan-perbuatan Tuhan bagi keluarga ini, bagi Zakaria dan Elizabeth ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi dari ya kebenaran firman Tuhan yang kita lihat ini ya, kita bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan apa? Hal apakah yang seharusnya ya membuat kita takut akan Allah ya. Jadi di situ kita lihat bahwa kita patut bersikap takut kepada Tuhan karena apa? Yang pertama, Tuhan masih bekerja dalam kehidupan umatnya ya. Kita patut bersikap takut ya. Takut itu takjub ya, atau hormat kepada Tuhan karena apa? Tuhan masih bekerja dalam kehidupan umatnya. Saudara, hari-hari ini ya banyak orang yang kelihatannya rajin beribadah, tapi mereka sudah tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara-perkara yang sama yang ada tertulis dalam Alkitab. Ya, mungkin saudara bilang itu dulu, sekarang tidak mungkin terjadi. Saudara, keadaannya mungkin berbeda, tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, oleh sebab itu kita harus memiliki perasaan atau sikap takut akan Tuhan. Ya, waktu kita takjub, kita mengagumi karya Tuhan, maka itu akan menggeserkan perasaan ketakutan kita akan hal-hal yang lain, seperti tadi cerita yang tadi ya. Jadi ada beberapa pandangan saudara, ada dua pandangan ya. Orang-orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu ya kuasanya tidak seperti dulu, itu dinamakan pandangan orang yang deisme ya, deisme dan ada teisme ya. Deisme itu apa? Kita lihat dulu teisme. Teisme adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan benar-benar merupakan pribadi yang hidup serta berkarya dalam sejarah ya. Jadi ini pandangan ya orang-orang teisme ya, keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada ya, benar-benar merupakan pribadi yang hidup serta dia terus berkarya. Artinya dia ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap pegang kendali ya. Di sini kata kuncinya, Tuhan itu pegang kendali atas seluruh ciptaannya. Ya, kalau pandangan yang kedua, pandangan deisme ini, mereka beranggapan bahwa Tuhan itu ada, namun tidak lagi bekerja seperti masa lampau. Ya, Ia hanya menciptakan alam semesta, dan sesudah itu tinggal diam tanpa lagi terlibat dalam kehidupan manusia. Jadi tanggapan mereka itu, Tuhan cukup menciptakan langit dan bumi segala isinya, kemudian taruh manusia di situ, terus Tuhan mulai menonton. Ya, kalau dulu itu kita lihat Tuhan lakukan, mungkin sekarang anggapan mereka Tuhan itu mungkin sudah berumur, ya, sudah tua dan hanya bisa menyaksikan, menyerahkan segala sesuatunya kepada manusia tanpa campur tangannya. Itu adalah pandangan-pandangan ya orang, pandangan deisme. Ya, artinya apa? Ya, banyak hari-hari ini kita melihat orang seperti itu. Mereka kelihatannya rajin, setiap minggu pergi gereja, ya, tetapi mereka tidak begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Artinya apa? Waktu mereka masuk gereja, mereka hanya sekedar mengikuti ya adat istiadat, ya, kewajiban mereka saja. Tapi lebih daripada itu, untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup mereka, itu mereka tidak percaya. Akibatnya apa? Ya, jadi hanya menjadi orang Kristen yang takut
vakum, yang tidak pernah bertumbuh, tidak pernah merasakan apa-apa, tidak ada perubahan. Ya, yang berubah dalam hidup mereka itu hanya secara jasmani, umur, usia, ya, tapi kedewasaan rohani tidak pernah terjadi. Ya, karena apa? Mereka punya pandangan yang keliru. Ya, jadi saudara ada di mana? Pandangan yang teisme atau deisme? Ya, saudara yang bisa menilai. Ya, kemudian di sini dikatakan begini, orang-orang yang menganut ya paham deisme ini masih tetap beribadah pada Allah. Tadi saya bilang ya, datang ke gereja, melakukan pelayanan, wow, sampai pelayanan ya. Namun semua itu mereka lakukan hanya sekedar suatu kebiasaan atau tradisi agamawi ya, tanpa meyakini bahwa Tuhan mampu menolong umatnya ya. Kalau yang tadi kita lihat Elizabeth dan itu ya, orang-orang tetangga-tetangganya mereka mau hidup ya supaya Elizabeth dan Zakaria mengikuti adat istiadat, mengikuti tradisi ya, memberikan nama. Tapi kita lihat di dalam ketaatan mereka bisa keluar ya. Dalam ketaatan itu orang taat. Kenapa taat? Waktu dia taat ya, orang itu bisa memprioritaskan hal yang lebih penting atau pribadi yang tepat. Kenapa dia taat? Karena dia bisa taat karena dia benar-benar memiliki prioritas ya. Kenapa kita tidak taat? Karena kita mungkin tidak memiliki prioritas. Waktu beribadah saudara pakai untuk waktu-waktu yang lain ya. Oleh sebab itu kita sering tidak taat ya. Jadi ingat, waktu itu setiap kita memiliki waktu yang sama, tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengelola waktu itu dengan baik ya, supaya segala sesuatu itu ada waktunya ya. Jangan sampai saudara tidak bisa membedakan waktu, artinya akibatnya saudara tidak taat ya. Kalau kita lihat ya kehidupan daripada Zakaria dan Elizabeth ini, dalam ketaatan mereka berani ya memprioritaskan apa? Pesan Tuhan. Tuhan bilang apa? Lewat malaikat Gabriel, waktu dia lahir kasih nama dia Yohanes. Tidak ada yang lain, bukan Joni, bukan Ian, bukan nama Pak Dedi, ya, bukan Jeffrey. Kasih nama dia Yohanes ya. Dan mereka taat ya. Kenapa mereka bisa taat? Karena ada prioritas dalam kehidupan mereka. Yang mereka prioritaskan adalah Tuhan. Dan mungkin saat-saat ini saudara memiliki janji Tuhan dalam kehidupan saudara ya. Kalau saudara mau lihat janji itu tergenapi, saudara harus taat. Kalau saudara mau taat, saudara harus punya prioritas ya. Amin. Ya. Kita lihat ayat pendukungnya ya. Ayat 65 dan 66 ya. Di situ katakan apa? Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Yang semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan ya menyertai dia. Ingat, ya, waktu kita kehilangan pengharapan, kita ingat satu poin ini. Tuhan masih bekerja dalam kehidupan umatnya, saudara dan saya ya. Sampai sekarang Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita ya. Jadi jangan lagi kita takut akan hal lain, tetapi takutlah hanya pada satu pribadi, Yesus, yang harus kita takuti ya. Amin. Tidak usah saudara merasa takut terhadap situasi yang sedang dihadapi ya. Ini memang susah. Ini memang susah. Saudara ada mengatasi satu masalah terus tidak usah pikiran, ya tidak usah terlalu ya. Pasti orang yang bilang tidak bisa bagaimana, ini sedang saya alami. Ya itu memang agak susah, saudara. Tapi kalau saudara punya mindset yang benar, saudara punya dasar yang benar, ya saudara bisa melakukannya. Kenapa saudara tidak bisa lakukan? Karena mindset saudara itu belum berubah, ya belum berubah. Ya, jadi tidak usah saudara merasa takut terhadap situasi yang sedang dihadapi dan masa depan yang menanti. Tapi apa? Bersikaplah takut
atau hormat dan takjub kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Ya, ketakutan terbesar hari-hari ini, banyak orang takut akan masa depan mereka. Ya, mereka tidak lagi percaya. Ya, mungkin mereka sering mendengar firman berita firman Tuhan. Ya, hamba Tuhan berkata bahwa jangan takut, masa depan Anda sungguh ada di dalam Tuhan. Tapi waktu keluar pintu gereja, mereka tidak lagi percaya. Ya, hati mereka, aduh, besok mau makan apa? Besok ini bagaimana? Anak saya sekolah bagaimana? Ya, saya pun mengalami hal itu, Bapak Ibu. Bukan berarti saya sampaikan. Kenapa saya berani berbicara? Karena saya mengalami. Pikiran itu juga mengintimidasi saya. Ya. Tapi apakah itu melemahkan saya? Saya mau fokus. Ya. Saya bilang betul, anak berangkat ya sudah, ini saatnya mungkin kita punya kesempatan, Tuhan izinkan ya jam pelayanan lebih banyak, kita fokus ya melayani. Ya, kerja tapi melayani dan melayani. Ya, saudara, ini firman Tuhan ini saya tulis ya, baru selesai tadi jam 5:30, kayak berapa itu ya. Jadi kalau saya sudah saking capek, berapa pulang kerja ya, hari-hari ini saya jadi tante juga di rumah, ya, tidak tahu tante, ya, bangun pagi cuci piring apa semua, ya, karena saya mengasihi istri saya, cuci piring apa aja, masak air apa semua, ya, dia tidak bisa bergerak banyak, jadi semua saya kerja, ya, jadi pulang juga, ya, sampai di sana juga, wow, di kantor itu kalau dulu bos saya waktu itu bos tidak ada di Jakarta, kalau di sini bos ada di sini, sedikit-sedikit laporan pekerjaan, artinya saya harus terus monitor. Ada satu mobil yang ini saya tidak tahu itu berarti saya dapat injak juga. Ya, artinya saya dapat barang luar biasa. Ya, itu menguras tenaga, menguras pikiran. Terus pulang ke rumah harus siapkan ini dengan materi firman lagi, terus buat ini. Ya, masak biasa kita makan terus 9:30 ke atas sudah. Ya, terus mau ya, tetapi ya itulah. Ya, semakin ini kemudian tambah beban hidup lagi, harus biaya ini ya, tetapi firman Tuhan itu kalau kita belajar percaya, kita bisa menangani segala situasi ya. Jadi saya membulatkan hati ya, tetap percaya sudah ya, meskipun bangun pagi aduh ini besok bagaimana, ini sebentar bagaimana, tetap percaya, perkatakan hal yang benar ya, seperti yang biasa ya, Pak Agung atau Pak Adolf ya, sampaikan motivasi yang bukan hanya sekedar motivasi, tapi itu berasal dari firman Tuhan. Dan memang benar, kalau firman Tuhan yang kita terapkan, jangan takut bahwa kita tidak bisa melakukannya. Karena waktu kita mau punya keinginan untuk melakukan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja ya, bekerja untuk bisa melakukan. Yang penting saudara mau ya, saudara mau dan saudara melangkah. Itu tugas saudara, bukan tugas Tuhan. Tapi waktu saudara melangkah, percayalah bahwa Tuhan yang pimpin, Tuhan ada di depan. Ya, bagian saudara mulai berjalan. Ya, kadang begitu mau lakukan firman Tuhan sudah mulai logika masuk, aduh nanti begini. Ya, itu penghambat. Waktu begitu saudara patahkan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus saya percaya firman Tuhan ini ya penuh kuasa. Saudara lakukan. Ya, meskipun apa yang saudara lihat tidak seperti kenyataannya. Ya, itulah yang dialami oleh Zakaria dan Elisabeth. Ya, mereka tetap percaya. Bahkan di situ ditulis Elisabeth, ya saking dia malu, ya selama 5 bulan tidak keluar rumah. Ya, karena dia sedang mengandung di usia bukan yang muda lagi. Ya, kalau anak muda kan masuk di mall itu ini punya keturunan ini, tapi ini kalau orang tua ini kan diketawain, iya kan? Tapi kalau anak muda pasangan baru paling hobi, biar kalau ada kebutuhan itu pergi mall, kasih itu koron, ya, gitu kan? Punya keturunan, karena berbicara keturunan mungkin hal yang biasa, tapi tidak sedikit orang juga yang tidak dikaruniai, belum dikaruniai anak. Ya, saya saja dengan istri kita berumur 2 tahun. Hampir putus asa, ya. Satu malam kita berdoa dan minta kepada Tuhan, ya, dan Tuhan kasih.
Ya, kita berdoa lagi itu Tuhan belum kasih satu lagi. Ya, tapi ya kita tetap percaya kalau Tuhan percayakan satu ya satu sudah. Ya, jangan ini paksa lagi. Ya, tapi tetap berusaha, bukan berhenti. Bukan bagi. Ya, oke. Jadi saudara jangan pernah merasa takut untuk hal-hal yang lain di luar Tuhan. Ya, ketakutan itu pasti ada. Ya, pasti ada. Ya, tetapi di dalam Tuhan segala ketakutan Tuhan bisa ya ubah itu menjadi kemenangan. Ya, Tuhan berkati kita. Ya, kemudian kita lihat poin yang kedua, kita patut bersikap takut kepada Tuhan karena apa? Tuhan sanggup bekerja tanpa dapat dibatasi oleh apapun juga. Ya, kita patut bersikap takut atau takjub kepada Tuhan karena Tuhan sanggup bekerja tanpa dapat dibatasi oleh apapun juga. Kalau hal ini saya percaya saudara tahu bahwa kuasa Tuhan ini berbicara tentang kuasa Tuhan. Ya, kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Ya, situ ayat 65 katakan apa? Lalu ketakutanlah mereka semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Ya, kuasa Tuhan tidak terbatas sehingga tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mampu melakukan lebih dari yang saudara pikirkan. Ya, kalau Dia katakan Dia mampu melakukan dari segala sesuatu yang saudara pikirkan, artinya apa? Pikiran kita ini harus diselaraskan dengan apa? Rancangan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang lakukan, saudara lakukan. Ya. Saya waktu saya datang ke sini kan, saya pernah bersaksi ya bahwa satu malam saya bergumul merenungkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu kuat bagi saya. Dan waktu saya berdoa, ya Tuhan teguhkan. Berapa waktu kemudian saya diberikan kesempatan untuk keluar dari kota Sorong, ya. Dan saya pernah cerita bahwa waktu itu saya bergumul atau saya sedang merenungkan firman Tuhan ya tentang kisah Abraham, ya keluar dari itu. Ya, dan saya berdoa, waktu saya dengan itu saya berdoa dan Tuhan jawab. Ya, dan saat hari-hari ini ya satu hal yang sering mengganggu saya bahwa ya kalau saya sudah tidak ada pekerjaan yang tetap atau apa, kembali saya ke Solo, ya. Pikiran itu selalu mengisi, ya. Selalu terlintas, ya kalau ini pulang aja ada rumah di sana, ada orang tua, fasilitas ada di sana, ya. Tapi saya kembali selalu diingatkan, kau datang di sini bukan karena pekerjaan, ya. Kau datang di sini ini karena panggilanmu. Apa yang Tuhan mau kau lakukan di sini, kerjakan, ya. Ya kadang-kadang terlintas juga di pikiran saya ya apa yang biasa Pak Tony saksikan ya bahwa apakah Tuhan tidak mampu membayarimu ya seperti itu ya. Jadi kalau begini saudara, kadang kesaksian-kesaksian orang dalam persekutuan kita ini itu Roh Kudus berkarya ingatkan kita ya. Jadi kalau saudara jangan ragu-ragu kalau kesan bahwa saudara meskipun mungkin itu hal kecil yang dampaknya menurut saudara kecil, itu belum tentu kecil bagi orang yang mendengar. Ya, karena kesaksian itu tadi saya bilang Tuhan turut bekerja di dalamnya. Roh Kudus meneguhkan itu dan orang lain yang mendengar kesaksian itu pun diberkati. Ya, karena ada kuasa. Ya, ada kuasa di dalamnya. Jadi kita belajar bahwa Tuhan sanggup bekerja tanpa dapat dibatasi oleh apapun juga ya. Ini apa ya? Hanya orang-orang yang mengalami level up yang bisa apa ya? Kuat. Jadi saudara relasi dengan Tuhan saudara harus terus bangun. Ya kalau tidak ini hanya akan jadi angin lalu. Saudara dengar tapi ya keluar lagi. Ya karena saudara sendiri tidak kuat. Ya fondasi iman, fondasi kebenaran firman Tuhan itu tidak ada dalam saudara. Makanya saudara tidak begitu. Ya, apa yang sukar bagi manusia itu tidaklah sukar bagi Tuhan. Ya, banyak hal yang waktu saya lewati, ya waktu Tuhan memanggil saya kemana
kembali ya. Saya cerita ulang untuk ini ya. Berapa waktu ke depan tiba-tiba ya Pak Tony masuk merintis ke tempat ini. Kami memulainya dengan beberapa orang ya. Waktu itu ya Pak Tony fokus untuk kebenaran firman Tuhan. Saya fokus untuk pimpin sesi lain pujian. Jadi main gitar, pimpin WL ya, apa semua ya. Tapi ya itu semua penggenapan dari firman Tuhan. Bahwa Tuhan kita ini adalah tubuh Kristus, masing-masing ya dengan bagiannya masing-masing melakukan hanya untuk satu tujuan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kami bekerja melayani Tuhan itu bukan lagi menjadi satu beban. Artinya pulang kerja sudah capek, sabar sudah, kesangka apakah mau ibadah apa ya, tidak. Kami benar-benar hal-hal yang itu yang mesti merupakan kebutuhan hidup kita, tetapi itu bukan yang utama ya. Bagi saya itu bukan yang utama. Pekerjaan atau apa itu bukan yang utama ya. Karena yang paling utama itu kita menyenangkan hati Tuhan, itu saja. Kalau Tuhan kita disenangkan, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak-anak kita diberkati. Jadi bukan berarti kita tidak ambil pusing dengan pekerjaan, tidak. Bekerja tetap kita lakukan. Ya, spirit of excellence. Ya, bukan saja kita melayani di sini melompat-lompat, terus di pekerjaan kita orang malas, tidak. Karena kita punya filosofi. Ya, MDC ini punya filosofi. Jadi filosofi itu saudara harus hidupkan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ya, yang paling utama dari filosofi kita itu apa? Ketuhanan Yesus Kristus. Apa artinya ketuhanan Yesus Kristus? Yesus Kristus harus yang menjadi utama, yang menjadi sumber motivasi dalam hidup kita. Artinya apa? Kalau Yesus Kristus mau mati, sampai nyawanya saja dia beri untuk kita, maka kita juga harus melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian covenant relationship, ya, berbicara masalah hubungan, ya, masalah kesetiaan, ya, itu harus menjadi bagian yang menolong kehidupan kita sehari-hari, ya, itu dasar, ya. Kalau saudara kerja atau pindah-pindah gereja, saudara bertumbuh tidak? Itu ibarat satu tanaman yang saudara tanam, terus 2 minggu kemudian saudara cabut tanam lagi, dia akan terlambat mengalami pertumbuhan. Karena masuk di tanah yang baru, akarnya akan beradaptasi lagi, kabut lagi pindah, dia tidak akan pernah bisa semakin besar. Ya, makanya itu terbawa di dalam pekerjaan kita. Saudara bergaul, saudara harus setia dengan teman saudara, ya kan? Meskipun mungkin dia tidak setia, dia pilih-pilih orang, saudara harus tetap punya karakter sebagai covenant relationship. Ya, artinya itu harus benar-benar berakar. Bukan saja yang paling utama di dalam gereja Tuhan, tetapi harusnya akar itu merambat pada kehidupan aktivitas saudara sehari-hari. Pekerjaan saudara harus setia, ya, bukan lompat sana lompat sana, tidak. Saudara setia, gitu. Kemudian kingdom mentality, ya, mentalitas kerajaan Allah. Saya kira saudara tahu kalau mentalitas kerajaan Allah itu saudara tidak mudah tersinggung, saudara tidak bukruk, ya. Kalau saya bilang di pekerjaan saya itu, ya, hal yang kadang-kadang saya lakukan ini tapi masih tetap ditegur, ya. Yang lain itu sudah, Aceh ini macam terang mengerti orang, sudah ngomong-ngomong yang sudah ini, ya. Awalnya saya bikin juga sempat emosi, tapi ya saya ingat kembali, kasih Tuhan lebih besar. Ya, ini hanya hal-hal yang membentuk karakter saya. Saya bersyukur. Jalani, saya pelajari polanya bagaimana supaya dia tidak begini. Saya harus begini dulu supaya dia tidak begini. Jadi saya pelajari, minta hikmat Tuhan dan gitu. Ya, kalau tidak punya mentalitas kerajaan Allah, ya mungkin saya juga sudah terlalu kerja. Ya, tapi kerja mau makan apa? Ya, penting. Bapak Ibu, ya. Jadi, dan itu juga yang saya doakan, saya memuni Tuhan berikan, ya. Waktu saya bilang saya mau cabut, saya pikir, saya ingat waktu saya berdoa dan Tuhan jawab, kenapa kau harus menyangkal lagi, kedua, ya.
Jadi saya teguhkan hati. Ya, kalau Tuhan izinkan ya saya ini. Kalau tidak ya tidak. Gitu. Ya. Kemudian spirit of excellence. Ya, ini kita keluar sedikit, saya ingatkan kembali poin-poin kita dalam filosofi. Ya, spirit of excellence. Ya, itu semangat kita harus lakukan yang terbaik. Ya, apapun yang kita kerjakan, ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, seorang pelajar, seorang pekerja, kita harus punya spirit of excellence. Ya, kemudian terakhir apa? Servanthood. Servanthood itu apa? Pengabdian. Ya, hati seorang hamba. Ya, hati seorang hamba. Ya. Jadi kalau saudara punya jabatan mungkin tinggi, saudara jangan lupa, ya Tuhan Yesus sendiri saja jabatannya paling tinggi di antara kita, tapi mau melayani. Ya. Jadi kita harus begitu. Kita harus berbeda dengan nilai-nilai dunia supaya apa? Kristus terlihat lewat kehidupan kita. Ya, jangan takut apa yang terjadi, masalah-masalah. Ya, jangan pernah takut karena apa? Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Ya, kalau bagi manusia sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke, poin yang ketiga, yang terakhir. Ya, kita patut bersikap takut atau takjub kepada Tuhan karena Tuhan bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya. Ayat 57 sampai 58. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya, sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar padanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Arti kata rahmat di sini ya dalam bahasa Inggris itu mercy. Ya, artinya apa? Belas kasihan. Ya. Saudara lihat apa maknanya di sini kata rahmat. Ya, Tuhan bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya. Di dalam Alkitab sebelum Tuhan mencurahkan atau melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi orang-orang buta, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, semuanya diawali dengan belas kasihan. Ya, maka itu biasa kita berdoa apa? Yesus Kristus Anak Domba Allah, kasihanilah kami. Kalau saudara bisa menggerakkan hati Tuhan, saudara akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi. Ya. Bagaimana caranya ya? Saudara, kita bisa menggerakkan hati Tuhan. Kadang orang tidak yakin akan hal itu. Saudara waktu menyanyikan pujian, ada spirit yang luar biasa. Saudara bisa meyakinkan hati Tuhan. Saudara, ada orang sakit yang bisa menyanyi, mereka mengalami kesembuhan karena mereka bisa meyakinkan Tuhan, yang meminta belas kasihan Tuhan. Setiap perkataan puji-pujian yang keluar itu mereka imani, ya. Jadi bukan hanya sekedar puji, tapi itu mereka imani, ya. Makanya kita yang membawa pujian juga kita harus begitu minta tuntunan. Kalau kita selektif iya, tetapi kalau lebih baik lagi kita minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus kasih hikmat, maka setiap pujian itu ada kata-kata firman di dalamnya yang bisa membangkitkan setiap kita. Ya, jadi kalau kita bisa meyakinkan Tuhan, maka saudara bisa mengalami ya kuasa Tuhan. Ya, ketika Tuhan melihat pergumulan hidup yang dialami oleh umatnya, ia tidak menanggapinya dengan hati yang beku. Ya, yang tadi di Yesaya itu. Ya. Hati Tuhan sangat mudah digerakkan oleh belas kasihan, ya, belas kasihan. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan ini bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan ini dibuktikan oleh tindakan, ya. Saudara percaya? Allah mengasihi kita, belum mengutus anaknya. Sebentar lagi kita merayakan 3 hari ke depan, ya. Yesus Kristus itu bukti. Tuhan ya bukan saja bilang aku mengasihi, dia buktikan, kirim Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus datang ke sini, dia bilang juga aku mengasihi kalian. Dia bukan hanya bicara dia mengasihi, tapi dia buktikan dengan apa? Dia memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, ya. Jadi
kita juga kalau kita mengasihi, kasih itu adalah perintah yang utama di dalam Tuhan. Waktu kita mengasihi, kita sedang menyembah Tuhan. Waktu kita mengasihi, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus sendiri melakukan kehendak Tuhan, ya, Dia menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu Bapak bilang apa? Inilah anak yang aku percaya, aku kasih kepadanya, aku berkenan. Ya, waktu saudara menggunakan kasih, bukan hanya kasih yang berbicara, ya keluar hanya mulut, tapi saudara lakukan tindakan itu, ya saudara sedang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, jadi saudara dan saya Tuhan panggil untuk kita mengasihi sesama. Ya, kita lihat di penghujung. Jadi hari ini kita belajar, ya, 3 hal. Ya, kita tidak usah saudara, saya undang para pelayan, tidak usah merasa takut, ya, karena apa? Yang pertama, Tuhan masih tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Tuhan sanggup bekerja tanpa dibatasi oleh apapun juga. Berbicara tentang kuasa. Kemudian kuasa Tuhan itu apa? Tuhan bersedia bekerja untuk melimpahkan rahmat-Nya. Belas kasihan Tuhan besar bagi saudara dan saya. Ya, pesan Tuhan, ya, kita takut akan Tuhan membantu kita menghindari kesalahan dan kejahatan. Benar ya? Semakin kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka kita akan segan melakukan apa yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian takut akan Tuhan akan memperkuat iman dan keyakinan kita. Kalau hari ini kita bicara tentang rasa takjub akan Tuhan, waktu rasa takjub itu ada di dalam kita, maka iman kita akan bertumbuh. Kemudian takut akan Tuhan akan membawa kita pada kebijaksanaan. Ya, waktu kita tahu mana yang benar, yang Tuhan sukai, maka itu akan menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar pada saat kita ada di antara 2 pilihan yang berat. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita merenungi kebenaran firman Tuhan yang kita baru sama-sama dengar. Nah, Tuhan mau supaya kita hidup, jangan hidup dalam ketakutan. Ya, karena ketakutan akan menghilangkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Biarlah hati kita saat ini dipenuhi dengan kekaguman akan karya Tuhan. Sebab Dia besar, Dia mulia, Dia raja di atas segala raja. Tidak ada satupun firman-Nya yang kembali dengan sia-sia. Pegang janji Tuhan, jangan pernah lepaskan janji Tuhan dalam hidup saudara. Maka pengharapan saudara akan tetap hidup. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Tuhan, berikan kami hati yang takut akan Engkau. Berikan kami hati yang mau senantiasa berserah kepada Engkau. Berikan Kristus setiap belenggu-belenggu yang mengikat, segala pikiran-pikiran yang menghambat, segala kelakuan-kelakuan yang tidak mendatangkan kebaikan, kebenaran, kami mau putuskan, kami mau lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh pengharapan, belas kasihan Allah, kami minta Tuhan, Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan keluar segala sesuatu yang bukan berasal daripadamu, yang mengikat kami, pikiran-pikiran yang membelenggu kami, pikiran-pikiran yang membawa kami Tuhan mengalir saat ini, memberikan terobosan yang baru bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau perkatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara berbicara, saudara bernubuat bagi diri saudara. Pakai firman Tuhan, saudara berbicara hari ini. Dalam dipikul oleh setiap umat Tuhan tempat ini, hamba berdoa biar kekuatan Tuhan turun bagi mereka, sehingga mereka dapat melewati setiap tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Ini Tuhan, mereka dapat keluar, mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Allah. Seperti umat Tuhan di tempat ini, berkati mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga, berkati anak-anak mereka. Tuhan berkati dengan segala sesuatu yang baik daripadamu. Kiranya Tuhan curahkan bagi umat Tuhan di tempat ini. Bukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar, firman Tuhan yang luar biasa, lebih besar dari yang apa Tuhan kerjakan, karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sempurnakan limpahkan rahmat-Nya untuk saya juga untuk saudara. Saya percaya kita semua diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita akan tantangan yang boleh saja terjadi di dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya, bahwa ada Yesus yang dahsyat yang menyertai kami. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kami akan keluar sebagai puji Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dengan kasih Kristus saya meminta Ibu Mary Titirologi boleh ke depan. Kristus, Bapak John dan Ibu Teta boleh ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Ibu Mary Titirologi. Kita minta kasih kuasa Tuhan turun berkarya.
Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Mary, boleh kembali. Sama-sama kita akan kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas atas kami. Bersyukur untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu kepada kami. Saat ini kami sepakat sehati dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Ibu Mary Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami yang ada di tempat ini yang mengalami sakit, kami percaya kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bersyukur juga spesial kepada cucu kekasih Sena yang sudah Tuhan sembuhkan beberapa waktu yang lalu. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan yang kuat sehat kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dan saat kami juga berdoa mengucap syukur untuk saudari ibu kekasih kami Alfosina, Stella, Mambrasar, dan juga Maria Hawaii yang ada bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Mereka bukan orang asing di tengah kami, tapi kami adalah keluarga dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati semua pergumulan mereka, apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini. Kekuatan, kuasa, kasih Tuhan, hikmat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas segala kebaikan yang Kau datangkan kepada kami. Terima kasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jemaat industri Manokwari berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas wilayah rohani dan jasmani jemaat industri Manokwari. Kiranya tangan-Mu menyertai dan melindungi jemaat industri Manokwari daripada malapetaka. Dengan iman kami percaya Tuhan Yesus sudah menjawab. Kekasih Kristus, pulanglah dan jadilah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dan sekarang sampai malam.
Di dalam nama Yesus semuanya berkati, sama-sama katakan amin. Maka dengan demikian berakhir sudah ibadah hanya Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Gang Kemunan Swapen Perkebunan. Kita akan ketemu minggu depan dalam waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.